Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Aprilia dengan NIM 1120154 dari kelas Hukum Keluarga Islam D, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah. Ini mengenai hudud, lalu jarimah, kisos dan diat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Baik, yang pertama mengenai hudud. Definisi jarimah hudud itu menurut istilah syara itu sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Al-Qadir Audah, jarimah hudud ini memiliki arti jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had itu merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abdu Syubhah bahwasanya had merupakan hak mutlak bagi Allah dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, serta tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Sedangkan menurut Wahbah Syuhaili, had itu merupakan suatu ketentuan yang apabila dilanggar maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran, dan itu tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya had merupakan hukuman yang telah ditentukan batas, jumlah dan jenisnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jarimah hudud itu lebih lanjut apabila dijelaskan itu merupakan suatu perbuatan maksiat yang besar yang sudah pasti dan tentu bentuknya sebagaimana itu telah disepakati oleh fuqaha. Itu ada 7 macam, yaitu qadzaf, zina, minum minuman yang memabukkan atau minum khamar, mencuri, memberontak, murtad, serta merampok. Di mana kejahatan tersebut itu hukumannya itu langsung ditetapkan oleh syara atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dikurangi maupun ditambah dan dihapus oleh siapapun. Di mana bentuk jarimah hudud dan hukumannya itu yang pertama zina. Zina sendiri itu apabila kita artikan merupakan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim atau belum memiliki ikatan pernikahan. Di mana larangan zina itu ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32, di mana memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk yang membawa kerusakan. Adapun had bagi zina ini telah ditetapkan dalam surat An-Nur ayat 2, di mana memiliki arti bahwasanya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya untuk mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan sebelum ditetapkannya had tersebut kepada seseorang, maka tentunya penetapan had zina dapat dilakukan melalui pembuktian dengan pengakuan kesaksian dan kehamilan. Selanjutnya qadzaf. Qadzaf sendiri menurut istilah syara adalah menuduh orang lain telah berzina, baik yang dituduh itu laki-laki maupun perempuan. Misal dengan perkataan hai berzina, atau dengan perkataan kamu itu bukan anak bapakmu. Dan qadzaf atau menuduh zina dengan tidak mendatangkan 4 orang saksi itu dapat didera 80 kali. Dan hal ini tuh berdasarkan
surat An-Nur ayat 4, di mana memiliki arti, hai orang-orang yang menuduh wanita baik itu telah berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka itu sebanyak 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Pun fuqaha sepakat bahwasanya tuduhan qadzaf dengan perkataan yang jelas itu diancam dengan hukuman had. Sedangkan apabila tuduhan itu disampaikan dengan perkataan sindiran, maka para fuqaha itu berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, perkataan sindiran itu tidak dikenai sanksi had, namun dapat dikenai taksir. Namun menurut hadis, apabila ada syubhat, maka had harus dihindari. Sedangkan menurut Imam Malik dan Al-Syafi'i itu perkataan sindiran tetap dikenakan had jika ada niat untuk merusak nama baik atau ada indikasi ke arah itu. Selanjutnya minum minuman yang memabukkan atau syirbah, di mana larangan meminum minuman yang memabukkan atau minuman keras ini telah dijelaskan secara tegas dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di mana had bagi peminum khamr atau minuman keras ini itu menurut Abu Hanafiyah dan Malik adalah 80 kali dera, seperti yang telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i hadnya itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali. Selanjutnya mengenai jarimah kisos dan jarimah diat, di mana definisi kisos itu memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasid, kisos diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana itu sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan. Ya, ini nyawa dibalas dengan nyawa, anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Pun dasar pelaksanaan kisos ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178, di mana sementara diat itu merupakan harta yang diserahkan kepada keluarga atau ahli waris korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai seseorang. Dan dasar hukum diat itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 192. Selanjutnya macam-macam dan sanksi jarimah kisos, di mana dalam fikih sanksi kisos itu ada dibagi menjadi 2 macam, yaitu kisos karena melakukan jarimah pembunuhan serta kisos karena melakukan jarimah penganiayaan. Di mana apabila kita ketahui bersama bahwasanya pembunuhan itu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan dapat hilangnya nyawa seseorang. Dan mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah serta ulama Hambali itu membagi pembunuhan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan yang disengaja, di mana untuk pembunuhan sengaja ini sanksinya atau hadnya ada 3, yaitu hukuman pokok, di mana hukuman pokok ini adalah kisos, dan kisos di sini itu adalah hukum bunuh. Dan yang kedua hukuman pengganti, yaitu dengan cara membayar diat, mughaladah, serta yang ketiga hukuman tambahan. Ini kejahatan pembunuhan itu adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Yang kedua pembunuhan semi sengaja, di mana pembunuhan semi sengaja apabila kita artikan bersama, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tapi tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tapi hal tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi korban. Dan untuk hukumannya itu ada 3. Yang pertama hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Yang ketiga itu pembunuhan karena kesalahan, di mana pembunuhan ini itu disebabkan karena salah dalam perbuatan, dengan maksud itu lalai, di mana sanksi pokok bagi pembunuhan yang ini itu
diat dan kafarot. Sedangkan hukuman penggantinya ini puasa dan taksir, serta hukuman tambahannya itu hilangnya hak waris dan mendapat wasiat. Di mana macam-macam diat itu, yang pertama diat mughala'ah atau diat berat, di mana menurut Imam Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan Imam Muhammad Ibnu Hasan dalam diat mughaladzah itu untanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 30 ekor unta hikoh berusia 3-4 tahun, yang kedua 30 ekor unta jazaah, yaitu dari rentang usia 4-5 tahun, dan yang terakhir 40 ekor unta khalifah, yakni di rentang usia 4-5 tahun. Yang kedua diat mukhafafah, di mana diat dapat diartikan diat yang diperingan, di mana pembayaran ini ditanggung sepenuhnya oleh pelaku dan pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun, di mana komposisi unta yang menurut Imam Al-Hanafiyah dan Hanabilah itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ini yang pertama 20 ekor unta bintu makhas, ini unta betina umur 1-2 tahun. Yang kedua 20 ekor unta ibnu mahas, yaitu unta jantan umur 1-2 tahun. Yang ketiga 20 ekor bintu labun, ini unta betina dari rentang waktu 2-3 tahun. Yang keempat 20 ekor unta hikoh, yaitu dari rentang usia 3-4 tahun. Dan yang terakhir 20 ekor unta jazaah umur 4-5 tahun, di mana menurut Malikiyah dan Syafi'iyah itu unta ibnu makhos diganti ibnu labun, unta jantan umur 2-3 tahun. Yang terakhir mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia, di mana istilah hukum Islam di Indonesia itu diambil dari kata al-tashri, al-fiqih, dan al-qanun. Itu setidaknya dari ketiga istilah tersebut diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut itu bukan diartikan bahwasanya istilah tersebut itu disebut awal bermakna satu. Namun terkadang dapat dianalisis dari analisis ahli hukum Islam itu memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang signifikan, dan bukan hanya pada tataran semata, namun juga pada sisi hierarki pada maknanya. Dan perjalanan hukum Islam di Indonesia itu dalam prakteknya penerapan hukum Islam di negara ini telah melalui beberapa proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan. Dan sebelum beranjak pada pembahasan masa reformasi, itu akan saya singgung beberapa proses perjalanan hukum Islam dari masa penjajahan hingga masa reformasi. Yang pertama secara urut ini pada masa penjajahan pra-Belanda, di mana akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara itu sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi, di mana sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, terutama wilayah Indonesia dan Malaysia, kawasan utara Pulau Sumatera itu kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim, di mana secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Aceh Timur. Dan berkembangnya komunitas Muslim itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13, dan kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara, dan pengaruh dakwah Islam itu sangat cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia yang lain. Hal tersebut itu dapat kita buktikan dengan munculnya berbagai kerajaan Islam pada masa itu yang telah menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif dalam wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Dan kondisi itu terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. Selanjutnya hukum Islam pada masa penjajahan Belanda, di mana di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, dan tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa dalam
Namun dalam kenyataannya itu penggunaan hukum Belanda menemukan kesulitan. Hal tersebut disebabkan dikarenakan penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka, sehingga berakibat VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Kaitannya dengan hukum Islam itu dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC. Yang pertama, dalam status Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC itu dinyatakan bahwasanya hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Yang kedua, adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat, di mana upaya ini diselesaikan pada tahun 1760, dan kompilasi ini kemudian dikenal dengan Compendium Freiherr. Dan yang terakhir, adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain seperti di Cirebon, Semarang, Bone, dan Goa. Selanjutnya, hukum Islam pada masa penjajahan Jepang, di mana pada masa ini tuh nyaris tidak ada perubahan bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Namun masa penjajahan Jepang itu lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan, di mana menurut Abikusno Cokrosuyoso itu menyatakan bahwasanya kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam, dan Islam itu tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan Islam, di mana Belanda itu hanya menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Di mana selanjutnya ketika Jepang datang, mereka menyadari bahwasanya Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, hukum Islam pada masa kemerdekaan, di mana pada masa ini perdebatan panjang itu tentang dasar negara di BPUPKI, kemudian itu berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, di mana kalimat kompromi yang paling penting pada Piagam Jakarta itu terdapat pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, di mana menurut Muhammad Yamin kalimat ini itu menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula sebagai negara Islam. Hingga dengan rumusan semacam itu sesungguhnya lahir sebuah aplikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Namun rumusan kompromi Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI, di mana ada banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal tersebut, dan dengan semua versi mengarah pada Muhammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Selanjutnya, hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Apabila kita berbicara mengenai Orde Lama itu tidak terlalu keliru apabila Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya, dikarenakan salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, yaitu Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan atau PRRI di Sumatera Barat. Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dalam masa itu tidak begitu tegas di awal masa orde tersebut, namun upaya-upaya untuk mempertegas tetap terus dilakukan. Dan hal itu ditunjukkan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR GR. Dan meski pada saat itu gagal, namun upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970, dan upaya tersebut kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung.
Yang terakhir, konsep reformasi dalam hukum Islam dalam subbab ini itu ada beberapa asas-asas reformasi menurut Islam, di mana konsep reformasi dalam Islam itu identik dengan islah, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Di mana kata islah itu berasal dari kata aslaha yuslihu islah, yang berarti lawan daripada kata fasad atau rusak. Di mana dalam Al-Quran itu islah itu sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk, di mana dalam Al-Quran memuat istilah islah dalam beberapa ayat, di antaranya itu akhir dari ayat surat Quran surat Al-Baqarah ayat 220 yang memiliki arti tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mungkin sekian beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.